Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Firmanda Putra dengan NIM 11032300015. Di sini saya akan melakukan mereview materi satu semester Matematika Diskrit. Saya izin share screen terlebih dahulu. Baik, sudah bisa terlihat untuk materinya. Jadi di materi Matematika Diskrit yang pertama itu ada di dasar himpunan. Nah, himpunan sendiri itu merupakan sekumpulan objek yang berbeda, yang di mana objek tersebut di dalam himpunan disebut elemen, unsur, atau anggota. Lalu cara menyajikan himpunan ada beberapa. Yang pertama ada enumerasi, simbol-simbol baku, notasi pembentuk himpunan, dan diagram Venn. Nah, untuk enumerasi, contohnya itu seperti ini. Lalu untuk keanggotaan itu dilambangkan seperti ini. Untuk memudahkannya, biar lebih paham lagi, kita langsung masuk ke soal. Nah, pada soal materi pertama, pada matematika diskrit itu ada soal dalam kurung A, U, B. Adalah operasi himpunan yang menyatakan, jadi dalam kurung A, U, B ini, U itu adalah gabungan. Jadi A gabungan B gitu. Lalu selanjutnya pada nomor 2 berikut adalah bilangan yang habis membagi 6. Nah, bilangan yang habis membagi 6 itu A, himpunannya, anggotanya itu ada 1, 2, 3, dan 6. Lalu yang ada di soal 3 berikut ini, manakah yang merupakan enumerasi dari himpunan hari dalam satu minggu. Nah, tadi kan sudah dijelaskan nih, ada di materi mengenai enumerasi. Jadi enumerasi itu keanggotaan yang ada di dalam himpunan tersebut. Jadi enumerasinya itu ada dalam satu minggu itu ada di A sampai dengan himpunan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, dalam himpunannya ini itu isinya itu enumerasi keanggotaannya si A gitu. Lalu ada empat ini itu ada A itu terdiri dari himpunan A, ini ya, ini soalnya ya. Lalu yang ditanyakan banyak elemen dari himpunan di atas adalah. Nah, kita untuk cara menghitung elemen itu kita lihat yang ada di sini. Nah, elemen itu yang tidak dihimpun ya, jadi sendiri. Elemen itu eh, anggota gitu. Jadi ini anggotanya itu ada A. Nah, lalu kita lihat di sini yang di dalam kurung itu ada B itu dua, ya. Ini itu satu gitu. Itu ada ini tiga. Jadi kita lihat kurungnya gitu, elemen itu. Jadi ini jawabannya tiga. Tuh. Lalu untuk soal-soal selanjutnya juga masih sama. Berikut ini manakah yang merupakan notasi pembentuk himpunan B 2, 3, 4, 6, 12. Untuk jawabannya sendiri itu ada C, bilangan faktor dari 12. Nah, untuk yang ini juga sama ya. Ya ini tuh ada simbol selisih gitu. Kita masuk ke materi terlebih dahulu ya. Nah, lalu ini untuk simbol-simbol baku, di mana P ini itu himpunan bilangan bulat positif yang terdiri dengan sama dengan himpunan 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini juga sama ini. Nah, himpunan yang universal semesta disimbolkan dengan U. Jadi U itu himpunan semesta. A adalah himpunan bagian dari U dengan A himpunan 1, 3 sampai 5. 1, 3, 5 maksudnya. Lalu ini ada notasi pembentuk himpunan. Itu nanti dijelaskan di soal selanjutnya. Lalu ada kardinalitas.
Jumlah elemen di dalam A disebut kardinal dari himpunan A. Dan di sini juga ada diagram Venn. Hal ini juga ada himpunan kosong yang di mana himpunan itu tidak ada anggotanya, gitu disebut himpunan kosong. Ini untuk itu saja untuk materi di minggu pertama, jadi mengenai dasar-dasar himpunan. Nah, untuk yang nomor 9 ini kan mendaftarkan semua anggota yang ditetapkan dalam sepasang tanda kurung, kurawan, dan di antara setiap anggota dipisah dengan tanda koma disebut juga enumerisasi. Ya ini benar ya, karena pendaftaran. Nah, untuk materi minggu pertama cuma itu saja. Terus lanjut ke minggu kedua itu ada materi mengenai operasi terhadap himpunan. Nah, jadi operasi terhadap himpunan itu ada irisan dalam kurung intersection, B gabungan dalam kurung union, C komplement, D selisih, E beda setangkup, F perkalian kartesian atau kartesian produk. Nah, ini yang irisan ya. Jadi A irisan B. Nah, yang bagian irisan itu ditandai dengan yang bagian yang diarsir seperti ini. Nah, ini contoh irisan. Jika A dalam kurung 2, 4, 6, 10 dan B dalam kurung 4, 10, 14, 18, maka irisannya ada berapa? Nah, irisan itu dilihat dari elemen anggota yang sama. Kita lihat di sini yang sama itu ada 4 sama 10. Jadi irisannya itu ya 4, 10. Karena kalau digambarkan diagram Venn itu yang 4 misal ini ada dua himpunan. Lalu yang 4 sama 10-nya itu ada di sini, ada di tengah-tengah ini. Karena dia juga berada di himpunan A dan juga berada di himpunan B. Lalu himpunan gabungan union. Jadi himpunan union itu gabungan dari himpunan A sama B itu isinya seluruh ini. Tuh. Itu ada komplement. Ini komplement ini. Nah, ini ada contoh dari komplement. Jadi contohnya itu A sama dengan himpunan semua mobil buatan dalam negeri, B sama dengan himpunan semua mobil impor. C. Himpunan semua mobil yang dibuat sebelum tahun 1990. D. Himpunan semua mobil yang dibuat dari 100 juta. E. Sama dengan himpunan semua mobil milik mahasiswa universitas tertentu. Nah, ini bisa ya dibaca ya. Untuk materinya ya seperti itu saja. Lalu ini udah ada juga selisih. Nah, ini juga bisa dilihat ya. Notasi A min B sama dengan himpunan X elemen A dan X elemen B sama dengan B. Contoh, jika A sama dengan dalam kurung ini ya, 1, 2, 3, 10, dan B sama dengan himpunan 2, 4, 6, 8, 10. Maka A min B sama dengan 1, 3, 5, 7, 9. Jadi komplement itu himpunan A yang tidak ada di B. Himpunan A yang tidak ada di B. Lalu ada beda setangkup. Nah, ini beda setangkup. Dapat dilihat juga di sini untuk notasinya A plus B sama dengan A UB. Nah, kurangi dalam kurung A B sama dengan A min B. Nah, ini untuk ke gambar contohnya. Nah, ini ada contohnya jika A sama dengan
kurung kurawal 246 dan B sama dengan 235. Maka badas takungnya itu ada 3, 4, 5, dan 6. Jadi badas tangkop itu himpunan yang tidak dimiliki dari A ataupun B, yang tidak beririsan lah intinya, yang tidak irisan itu namanya badas tangkop. Ketika ada yang sama, misal ini 4, ini juga 4, maka 4 itu bukan termasuk badas tangkop. Tuh, sama masih sama. Nah, kita lanjut ke soal. Jadi untuk di soal minggu kedua itu dapat dilihat di sini itu ada A itu himpunannya 1, 2, 3, 4, 5 dan B 4, 5, 6, 7, 8. Ini adalah lambang bilangan irisan, adalah lambang bilangan kardinalitas. Jadi sama dengan, nah ini 4 dan 5. Pokoknya ini dilihat dari yang sama. Yang sama di A sama B itu berapa? Jadi karena di sini ada 4 sama 5, maka dijumlahkan ada 2. Tuh. Lalu kita coba lanjut kita lompati ke yang nomor 3. Di sini ada A, eh, himpunan itu bertuliskan kampus namun dipisah penulisannya. Lalu Z itu ada asik, maka AUZ itu apa? Jadi bisa dilihat di sini A union Z itu berarti hurufnya itu total huruf yang ada di sini itu cuma ditulis satu saja. Ini juga tulis satu, A juga satu. Yang ini jawabannya Casio. Nah ini jawabannya. Bisa kita lihat di sini cara mengerjakannya. Ini K, ini A, ini M, P, ini U, ini S. Nah lanjut untuk di nomor eh, untuk materi di minggu kedua sih seperti itu saja rata-rata materinya mengenai operasi terhadap himpunan. Namun untuk soal sendiri itu lebih ke irisan, gabungan, sama beda tangkop. Belum nyampe ke yang lain gitu. Lanjut untuk materi minggu ketiga itu ada diagram Venn dan prinsip inklusi eksklusi. Nah, pada diagram Venn ini itu dapat dilihat misalkan U himpunannya itu terdiri dari 1, 2, 7, 8 dan A himpunannya 1, 2, 3, 5 dan B 25, 25, 6, 8. Nah, dalam diagram Venn ini ya kita bisa melihat diagram Venn-nya. Jadi U itu ada anggotanya itu 1 sampai 8 gitu. Lalu A itu ada 1, 2, 3. Jadi yang A itu ditaruh ini A seberapa? 1, 2, 3, 5. Nah yang B juga sama. 2, 5, 6, 8. Nah ini kan angka limanya ini kan sama 2. Nah angka yang sama ini itu ditaruh di irisannya. Nah lalu yang tidak ada ini yang tidak ada seperti angka 7 kan tidak ada sama 4. Nah, 4 tidak ada itu taruh di mana? Nah, 4 itu karena tidak ada di anggota himpunan A maupun B, tapi berada dalam union himpunan, maka anggota 7 sama 4 itu ditaruh di luar. Seperti ini. Ini juga sama yang tadi, sama yang materi-materi sebelumnya, namun ini lebih membahas ke diagram Venn. Nah, ini juga ada irisan, tadi juga sudah dijelaskan. Nah, kita langsung ke soal. Nah, ini lumayan agak rumit untuk pengerjaan soalnya. Jadi dalam soal itu ada sebanyak 180 mahasiswa diwajibkan memilih
satu atau dua mata kuliah pilihan. Tersedia tiga mata kuliah pilihan yaitu A, B, dan C. Ternyata setiap mata kuliah dipilih oleh 70 orang. Di mana yang memilih mata kuliah A 40 orang dan yang hanya memilih mata kuliah B itu ada 45 orang. Sebenarnya ini soalnya itu kita mengerjakan yang ini terlebih dahulu ya. Kita coba bahas soalnya ya. Itu kan tadi kan soalnya kan sudah dijelaskan. Nah, dan kita tentukan yang memilih mata kuliah C saja. Jadi yang memilih mata kuliah C saja itu rumusnya 180 jumlahnya yang tadi. Terus dikurangi 40, kurangi 45, kurangi 25, kurangi 5, sama dengan 65. Ini juga sama ya. Sama seperti itu. Mungkin itu saja untuk pembahasan pada materi minggu ketiga. Selanjutnya kita lanjut ke minggu keempat. Itu ada relasi, partiality, order, dan diagram Hess. Jadi relasi biner R antara himpunan A dan B adalah himpunan bagian dari A kali B. Notasinya dapat ditulis R dalam kurung A kali B. A, R, B adalah notasi untuk dalam kurung A, B, elemen R yang artinya A dihubungkan dengan B oleh R. Ini ya bisa dibaca ya. Lalu kita lanjut. Nah ini coba kita akan bahas. Jadi dapat dicontohkan misalkan P sama dengan himpunan 2, 3, 4 dan Q sama dengan 2, 4, 8, 9, 15. Jika kita didefinisikan relasi R dari P ke Q dengan dalam kurung PQ elemen R, jika P habis membagi Q, maka dapat diperoleh R sama dengan dalam kurung 2,2, 2,4, 4,4, 2,8, 4,8, 3,9, dan 3,15. Lalu ini ada representasi panah, diagram panah. Ini ada representasi relasi, ada tabel. Dapat dilihat di sini juga kolom pertama tabel menyatakan daerah asal, sedangkan kolom kedua menyatakan daerah hasil. Lalu ada representasi relasi, yang di sini ada matriks ya. Misalkan R adalah relasi dari A sama dengan himpunan A1, A2, M. Dan B sama dengan dalam kurung eh kurung kurawal B1, B2, Bn. Lalu relasi R dapat disajikan dengan matriks M, MIC. Nah ini ya. Lalu ada representasi dari relasi, ada graf berarah. Nah, di mana relasi pada sebuah himpunan dapat direpresentasikan secara grafis dengan graf berarah atau dalam kurung direct graph. Tuh, nanti juga akan membahas mengenai graf. Lalu ada sifat-sifat relasi biner. Kita langsung ke soal. Nah, ini untuk relasinya. Kita coba cari yang, nah ini coba. Kita akan kerjakan satu, mungkin dua soal saja. Karena pasti di bawahnya juga agak lumayan mirip-mirip ya. Karena di video ini hanya mereview saja. Jadi, suatu relasi R dari himpunan A itu ada 1, 2, 3, 4 ke himpunan B 1, 3, 5 yang didefinisikan oleh X lebih kecil dari Y. Maka relasi dalam himpunan pasangan terurut, nah jadi kita lihat dulu ya seperti ini. Jadi X itu
lebih kecil Y, 1, 3, 1, 5, 2, 3. Ini juga X lebih kecil daripada Y, 25, 35, 45. Lalu kita bisa menghubungkan dengan garis. Jadi yang satu itu 3, satu itu ada di 5, dua itu ada 3, dua juga di 5, lalu 3 di 5, 4 di 5. Seperti itu ya untuk yang relasi. Lalu untuk jawabannya itu bisa dilihat di sini ya. Jawabannya 1, 3, 1, 5, 2, 3, 2, 5, 3, 5, 4, 5. Untuk relasi seperti itu saja. Jadi singkat aja untuk yang relasi ini. Lanjut untuk materi kedua, itu ada fungsi. Nah, fungsi itu misalkan A dan B himpunan relasi biner F dari A ke B merupakan suatu fungsi jika setiap elemen di dalam A dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. Jika F adalah fungsi dari A ke B, kita menuliskan A, B yang artinya F memetakan A ke B, A disebut daerah asal domain dari F dan B disebut daerah hasil. Mohon maaf untuk ininya saya akan pause dulu ya karena ada azan sebentar.
Baik, untuk materinya kita lanjutkan ya. Nah, untuk fungsi ya, seperti yang udah saya jelaskan tadi ya, ketika kita menuliskan F dalam kurung A sama dengan B, jika elemen A di dalam A dihubungkan dengan elemen B di dalam B. Jika F dalam kurung A sama dengan B, maka B dinamakan bayangan dalam kurung image dari A dan A dinamakan prabayangan pre-image dari B. Lalu himpunan yang berisi semua nilai pemetaan F disebut jelajah dalam kurung range. Nah, ini untuk singkatnya ya ini sama seperti hampir sama-sama materi yang sebelumnya ya. Namun yang membedakan di sini tuh ada fungsi one to one. Nah, apa itu one to one? Dikatakan fungsi one to one atau injektif jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki pasangan. Jadi di dalam himpunan A itu harus mempunyai pasangan. Jika tidak ada itu maka bukan dikatakan one to one. Itu. Lalu ada fungsi untuk fungsi F dikatakan dipetakan pada dalam kurung onto atau surjektif itu jika setiap elemen himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih himpunan A. Dengan kata lain, seluruh elemen B merupakan jelajah dari F. Fungsi F disebut fungsi pada himpunan B. Dapat dilihat pada gambar yang ada di samping ini. Nah, ini ada fungsi satu ke satu bukan pada, lalu ada fungsi pada bukan satu ke satu. Juga masih mirip-mirip ya ini. Kita langsung lanjut ke soal. Bentar, ini langsung ke soal ya. F dalam kurung X garis miring 2 titik koma dari R ke R merupakan analisis fungsi fx dari domain R bilangan 3 ke domain R. Sebuah fungsi disebut one to one jika setiap dua nilai X dan X2 jika F dalam kurung X sama dengan X dalam kurung X2 maka X1 X2 diperiksa. Nah, seperti ini ya. Karena fx sama dengan f dalam X2 maka fungsi ini one to one. Sudah dijelaskan yang materi sebelumnya tadi. Lalu ini juga ada fx z positif merupakan sebuah fungsi disebut one to one jika f dalam kurung x fx a mengimplikasikan x1 sama dengan x2. Namun karena fungsi tidak mau sepenuhnya valid dalam kurung karena nilai seperti x tidak menghasilkan bilangan positif fungsi one to one tidak relevan untuk fungsi fx. Jika fx maka f1 x2 x1 sama dengan x2 maka jawabannya bukan fungsi karena fungsi f dalam kurung x sama dengan x-1 tidak selalu menghasilkan elemen z. Contohnya untuk kasus x sama dengan 1. Nah, kita coba cari yang fungsi bukan untuk. Nah, ini dari Z ke Z merupakan kita coba analisis satu-satu ya. Jadi ini tuh bukan merupakan fungsi untuk dan bukan fungsi one to one. Ini benar. Karena bukan fungsi one to one karena F2 sama dengan F dalam kurung min 2. Fungsi bukan untuk karena nilai negatif di domain tidak tercapai. Nah, untuk materi fungsi one to one dan fungsi untuk itu sebenarnya cuma itu saja, tinggal dibolak-balik saja.
Kita lanjut ke materi selanjutnya. Itu ada kombinatorial. Jadi definisinya sendiri itu kombinatorial itu adalah cabang matematika untuk menghitung jumlah penyusun objek tanpa harus mengenumerasi semua kemungkinan penyusunannya. Jadi di sini ada sebuah sandi-sandi password panjangnya 6 sampai 8 karakter. Karakter boleh berupa huruf atau angka. Berapa banyak kemungkinan sandi-sandi lewat yang dapat dibuat. Kaidah perkalian ya. Ini lalu ada kaidah penjumlahan. Nah, ini ada sebuah contoh yang sederhana. Ini ada ketua kelas TE 04 hanya satu orang pria atau wanita ya tidak bias gender. Jumlah pria TE 04 sama dengan 65 orang dan jumlah wanita sama dengan 12. Berapa banyak cara memilih ketua kelas? Nah, ini tinggal dijumlahkan saja ya. 65 tambah 15 itu ada 80 cara. Lalu ini juga sama, ada dua orang perwalian TE mendatangi RTA untuk protes nilai kuis. Wakil yang dipilih satu orang pria dan satu orang wanita. Berapa banyak cara memilih dua orang wakil tersebut? Ini caranya 65 kali 15. Itu ada 975. Lalu ada perluasan kaidah menghitung. Untuk ininya juga masih sama-sama. Kita langsung lanjut ke soal saja. Nah, untuk soal ini kita cuma cantumkan tiga soal saja ya, karena yang bawah-bawahnya juga pasti sama. Jadi untuk yang pertama, 6 orang siswa terpilih untuk mengikuti perlombaan tenis meja ganda. Tentukan banyaknya cara penyusunan pasangan pemain dari keenam siswa tersebut. Nah, untuk rumusnya itu ada di 6 faktorial per 2 faktorial dalam kurung 6 kurangi 2 faktorial. 6 faktorial itu 7 lalu 2 kali 24 itu didapatkan dari 2 faktorial kali 6 kurangi 2 faktorial. Itu ada 720 per 48 sama dengan 15. Jadi ada 15 cara. Lanjut, nah kita ambil ke nomor 3 ini aja. Ada berapa cara 7 orang yang duduk mengelilingi meja dapat menempati ketujuh tempat duduk dengan urutan yang berlainan. Jadi itu agar satu orang sebagai acuan tetap. Cara duduknya itu rumusnya itu n kurangi satu dalam kurung faktorial. Karena di sini soalnya 7 orang, jadi 7 kurangi satu faktorial. Ada 6 faktorial. Nah, 6 faktorial itu berapa? 6 faktorial itu ya 720. Jadi ada 720 cara gitu. Oke, ini masih mirip-mirip. Ya, untuk materi kombinatorial cuman itu saja. Untuk review singkat dan penjelasannya. Lanjut untuk materi kedua itu ada kombinasi dan permutasi bentuk umum. Nah, ini permutasi dengan pengulangan. Banyaknya permutasi dari n objek dari n1 yang sama n2. Nah, n yang sama adalah rumusnya seperti ini. N faktorial per n1 faktorial, n2 faktorial, nr. Untuk soalnya masih sama yang seperti materi sebelumnya ya. Kita coba langsung masuk ke. Oh, ini ada perbedaannya. Jadi secara umum jumlah cara masukkan R buah bola yang berwarna sama ke dalam N buah kotak adalah ini. Untuk rumusnya. Kita langsung ke soal saja. Ini soalnya seperti yang tadi.
Kita coba cari yang berbeda. Sepertinya caranya masih sama ya untuk yang kombinatorial ini saja. Hanya saja ada perubahan-perubahan sedikit. Kita lanjut ke materi selanjutnya saja. Nah, jadi materi selanjutnya itu ada di dasar graf ya. Nah, graf itu apa? Nah, graf sendiri itu digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Nah, ini ada gambar berikut ada sebuah graf yang menyatakan peta jaringan jalan raya yang menghubungkan sejumlah kota di Provinsi Jawa Tengah. Nah, ini ada graf yang dimana menggambarkan jaringan jalan raya yang ada di sejumlah kota di Provinsi Jawa Tengah. Nih, lalu juga itu ada ini. Ya, ini ada definisi graf. Jadi definisi graf itu G sama dengan dalam kurung F, E, yang dalam hal ini F itu adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpul. E itu himpunan sisi dalam kurung H yang menghubungkan sepasang simpul. Nah, ini ada contoh dari graf ya. Graf satu, graf 2, ada graf 3. Nah, ini di graf satu, ke- graf G1 adalah graf dengan V 1, 2, 3, 4. Ini sisinya ada 4. Lalu H node-nya itu ada berapa node-nya? Node-nya itu 1 sama 2, 1 sama 3, 2 sama 3, 2, 4, dan 3, 4. Tuh. Ini juga sama ya. Mirip-mirip. Nah, ini ada graf G2. Pada G2 sisi E3 sama dengan dalam kurung 1,3 dan sisi E4 sama dengan dalam kurung 1,3 dinamakan sisi ganda atau bisa disebut multiple edge atau parallel edge karena kedua sisi ini menghubungi dua buah simpul yang sama yaitu simpul 1 dan simpul 3. Nah, ini itu ada jenis-jenis graf. Ada graf sederhana, graf tak sederhana. Nah, ini untuk graf sederhana. Graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda dinamakan graf sederhana. Nah, ini graf tak sederhana. Dalam bisa disebut juga unsimple graph. Graph yang mengandung isi ganda atau gelang dinamakan graph tak sederhana. Ini untuk contohnya ya. Ini juga ada graph tak berarah itu graph yang jumlah simpulnya tidak berhingga banyak disebut graph tak berhingga. Kalau ada jenis-jenis graph, hmm, kita coba langsung ke soal saja. Nah, untuk soalnya dua buah simpul V1 dan V2. Maaf, saya ulang kembali. Dua buah simpul V1 dan V2 dikatakan terhubung jika C terdapat lintasan dari V1 ke V2. Kita ambil tiga soal saja ya, karena ini masih dasarnya saja. Nah, ini lintasan berawal dan berakhir pada aliran simpul yang sama, itu disebut sirkuit. Lalu ada graf yang setiap simpulnya berderajat sama, disebut graf teratur. Nah, itu. Kita lanjut ke materi yang kedua saja ya. Ini juga masih tentang graf, namun graf ini di sini dibahas lebih khusus lagi ya, khususnya untuk graf lengkap, graf lingkaran, graf teratur, dan graf biparit. Nah, ini untuk graf lengkap. Kalau ada graf lingkaran, graf teratur, graf biparit. Nah, ini representasi graf, matriks ketegangan agensi matriks, dua matriks persisian, insidensi matrik,
Jika senada ketegangan adjacent ad- adjacency list. Nah, di sini ada matriks ketegangan. Lalu ada derajat tiap simpul untuk gerak tak berarah itu ada D dalam kurung VI sama dengan N sigma J sama dengan I A I J. Untuk gerak berarah itu ada D in dalam kurung VJ sama dengan jumlah nilai pada kolom J sama dengan N sigma I sama dengan 1. Lalu ada derajat tiap simpul. Kita lanjut ke soal saja. Nah, ini untuk soalnya. Dari gambar di atas, pernyataan yang tepat adalah C, matriks kesesuaian, karena kedua graf sama. Karena kedua graf memiliki jumlah 5 simpul yang sama dan saling terhubung dengan cara yang sama. Lalu ada D, ini gambar ini ya, itu memiliki simpul berderajat sama. Jadi sisi simpul itu yang mana? Jadi sisi itu yang ini ya. Nah, simpul itu yang menghubungkan dari sisi itu dinamakan simpul. Nah, ini pernyataan tepat. Dan graf dapat dibagi menjadi dua. Dapat dilihat bahwa graf dapat dibagi menjadi simpul yang saling terhubung yaitu himpunan 1 ADE, himpunan 2 BCDF. Adalah graf planar ya, karena graf yang dapat digambarkan pada bidang datar tanpa ada sisi yang berpotongan. Jadi ini dikeluarkan garisnya ya. Nah ini ada graf isomorfik. Graf yang memiliki struktur sama dapat dilihat pada kedua graf yang hanya berbeda pada penyusunan sisi. Jadi kalau kita lihat lagi, graf ini itu cuma tinggal membalikkan yang di sininya itu, di segitiganya ini. Tuh, ini tuh soalnya masih sama-sama persis. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Itu ada graf Euler dan Hamilton. Nah, begini lintasan dan sirkuit Euler. Lintasan Euler ialah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali. Lalu ada sirkuit Euler, ialah sirkuit yang melewati masing-masing sisi tepat satu kali. Lalu ada graf yang mempunyai sirkuit Euler disebut graf Euler. Dalam kurung Eulerian graf. Graf yang mempunyai lintasan Euler dinamakan juga graf semi Euler. Sini ada lintasan dan sirkuit Euler. Lintasan Euler pada graf 3, 1, 2, 3, 4, 1. Lalu ada lintasan Euler ini. Lintasan dan sirkuit Euler. Lalu ada teorema. Graf tak berarah memiliki lintasan Euler jika dan hanya jika terhubung dan memiliki dua buah simpul berderajat ganjil atau tidak ada simpul yang berderajat ganjil sama sekali. Lalu ada teorema ini. Graf tidak berarah G adalah graf Euler dalam kurung memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika setiap simpul berderajat genap. Lalu ada teorema. Graf berarah G memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika G terhubung dengan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar sama. G memiliki lintasan Euler jika dan hanya jika G terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar sama, kecuali dua simpul yang pertama memiliki derajat keluar satu lebih besar derajat masuk dan yang kedua memiliki derajat masuk satu lebih besar dari derajat keluar. Lalu ini ada lintasan dan sirkuit Euler. Dapat dilihat di sini ya. A graf berarah Euler.
Nah, itu lintasan dan sirkuit Euler. Bulan Sabit Muhammad. Lalu ada lintasan dan sirkuit Hamilton. Lintasan Hamilton ialah lintasan yang melalui tiap simpul di dalam gerak tepat satu kali. Lalu sirkuit Hamilton ialah sirkuit yang melalui tiap simpul di dalam gerak tepat satu kali kecuali simpul asal, sekaligus simpul akhir yang dilalui dua kali. Graf yang memiliki sirkuit Hamilton dinamakan graf Hamilton, sedangkan graf yang hanya memiliki lintasan Hamilton disebut graf semi Hamilton. Tuh. Ini ada lintasan dan sirkuit Hamilton. Lintasan dan sirkuit Hamilton seperti ini. Kita langsung lihat ke soal saja. Kita akan ambil tiga soal saja. Nah, untuk yang nomor satu ini seluruh simpul harus berderajat genap kecuali dua simpul yang berderajat ganjil. Syarat khusus untuk, jadi sudah dijelaskan di materi yang sebelumnya ya. Jadi itu syarat khusus untuk lintasan Euler. Karena syarat khusus lintasan Euler sendiri itu seluruh simpul harus berderajat genap kecuali dua simpul yang berderajat ganjil. Selanjutnya, seluruh simpul harus berderajat genap adalah syarat khusus untuk di sirkuit Euler. Lalu graf di sana itu ada sirkuit Hamilton. Ya, ini masih mirip-mirip yang tadi sudah dijelaskan juga mengenai sirkuit Euler dan sirkuit Hamilton. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Lalu di materi selanjutnya itu ada penerapan graf. Nah, aplikasi dalam graf itu bisa juga untuk mencari lintasan terpendek dari graf berbobot. Nah, lintasan terpendek ini dapat digunakan untuk memilih jalur yang memiliki total bobot itu minimum. Contoh aplikasinya menentukan jarak terpendek atau waktu tempuh tersingkat atau ongkos. Ini manfaatnya ya untuk ongkos murah gitu. Lalu ada lintasan terpendek. Nah, ini algoritma Dijkstra merupakan algoritma untuk menentukan lintasan terpendek yang terkenal. Properti algoritmanya ini ada satu matriks ketanggaan, lari, dan tabel. Lalu aplikasi dalam graf itu ada persoalan-persoalan perdagangan, traveling, sales person, problem, TSP. Tuh. Lalu untuk aplikasi TSP itu ada di Pak Pos saat mengambil surat di kotak pos yang tersebar pada N buah lokasi di berbagai sudut kota. Lengan robot mengencangkan N bertemu pada beberapa beberapa mesin produksi N komoditi berbeda dalam sebuah siklus. Nah, ini ada Chinese Postman. Lintasan yang dilalui tukang pos itu mulai ke A, ke B, ke C, ke D, ke E, ke F, ke C, ke E, ke B, ke F, ke A. Kalau ada pewarnaan graf, bilangan kromatik, algoritma Wellpower. Nah, ini Wellpower itu cara efisien untuk mewarnai graf. Kita coba akan langsung masuk ke soal saja. Nah, ini tuh soal jalur terpendek dari A ke E. Ya, kalau kita lihat dari gambaran seperti ini, jalur terpendek itu ada di A ke C terlebih dahulu, lalu C ke E. Itu nilainya 4 tambah 5 itu nilainya 9. Kalau A ke B ke E itu 7 tambah 5 itu 12. Masih bukan yang terpendek. Kalau kita lewat sini juga bukan yang terpendek. Yang terpendek hanya di A, C, lalu ke E. Lalu jalur terpendek simpul A ke G itu ada di AC, CE, ACE, EG. Itu 9 tambah 9, 18. Ini untuk sebenarnya ini untuk
Graf ini penerapannya cuma itu. Lalu ada bilangan kromatik. Bilangan kromatik di atas itu adalah tiga. Bilangan isomorfisnya dua. Kromatik di atas dua, ini dua. Jalur terpendek dari A ke B ini juga sama, sama kayak yang saya caranya kayak tadi gitu. Nah, untuk materi aplikasi pada graf itu saja. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Bentar. Nah, untuk materi selanjutnya itu ada pohon. Nah, pohon ini itu adalah graf tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Nah, ini hutan. Hutan itu dalam kurung forest, kumpulan pohon yang saling lepas. Graf tak terhubung yang tidak mengandung sirkuit setiap komponen di dalam graf disebut adalah pohon. Ini untuk contoh gambarnya. Lalu ada sifat-sifat pohon. Jadi misalkan G sama dengan dalam kurung FE adalah graf tak berarah sederhana dan jumlah simpulnya N. Maka semua pernyataan di bawah ini adalah ekuivalen. Yang dimana G adalah pohon, setiap pasang simpul dalam G yang terhubung dengan lintasan tunggal, G tetap terhubung memiliki satu posisi dan G tidak mengandung sirkuit memiliki M sama dengan N kurang satu posisi. G tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf akan membuatnya hanya satu sirkuit. Nah, ini ada pohon perakar. Jadi yang akarnya itu ada di sini, di ujung. Ada pohon perakar, terminologi anak orang tua. B, C, D itu adalah anak-anak dari simpul A. B, C, D ini anak-anak simpul A. Nah, ini itu orang tuanya gitu. Ada saudara kandung. F adalah saudara kandung dari E. Ini terminologi. Nah, ini disebut ada pohon terurut. Dan pohon terurut itu pohon berakar yang urutan anaknya penting disebut pohon berurut. Ada pohon MRE, pohon berakar. Setiap simpul cabangnya mempunyai paling banyak disebut pohon MRE. Jika M sama dengan 2, pohonnya disebut pohon biner. Binary tree, pohon MRI dikatakan teratur atau penuh full jika setiap simpul cabangnya mempunyai tepat M anak. Nah, ini ada terminologi pada pohon berakar. Sentence, verb, object, article, noun, adjective, noun, red hat, adjective, noun. Nah, ini ya bisa dilihat. Saya langsung ke soal saja ya untuk agar lebih jelas. Jadi untuk soalnya untuk yang nomor satu, apa yang dimaksud dengan pohon biner? Jadi pohon biner itu pohon yang setiap siput cabangnya mempunyai paling banyak dua buah. Karena kan bilangan biner itu cuma ada dua, satu dan nol. Jadi juga angkanya juga ada dua gitu. Berikut ini merupakan sifat tri kecuali D. Itu G1 dan G2. Karena dapat dilihat di sini itu saling terhubung. Lalu tidak ada sirkuit. Juga termasuk pohon. Nah, lalu yang ini tuh sebenarnya soal yang kemarin itu tidak ada pertanyaannya. Kita nebak saja. Kalau kita misalnya dilihat di sini ya, itu D, E, F, I, J. Nah, kita lihat D, E, F, I, J. Nah, ini tuh disebut apa? Di sini disebut daun, karena yang paling bawah sendiri. Tuh, untuk soalnya ya seperti itu saja. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Nah, lalu materi selanjutnya ada pohon merentang atau dalam kurung spanning tree. Pohon merentang dari graf terhubung adalah opera graf merentang yang berupa pohon.
Pohon merentang diperoleh dengan memutus sirkuit di dalam graf. Setiap graf terhubung mempunyai paling sedikit satu buah pohon merentang. Graf tak terhubung dengan K komponen mempunyai K buah hutan merentang yang disebut hutan merentang dalam kurung spanning tree. Contohnya juga dapat dilihat di sini ya. Jalan-jalan seminimum mungkin yang menghubungkan semua kota, sehingga setiap kota tetap terhubung satu sama lain. Jadi, dalam jalur ini, banyak ini itu kita tidak lewati semua. Kita cukup lewati yang di mana cuma satu saja. Kenapa kok cuma satu? Karena ketika lihat dari sini, jalur ini ya, jalur ini itu kita hanya lewat sini, kita tidak perlu lewat sini. Kita cuma perlu lewat sini saja. Ininya dihapus. Tuh. Lalu jadilah seperti ini. Pohon rentang minimum. Jadi kita mencari yang terpendek. Kita potong-potong bagian yang terpanjang. Tuh. Maka jadilah nanti seperti ini. Lalu ada algoritma prim. Pohon merentang minimum. Ya sama-sama seperti yang tadi. Nah ini juga ada algoritma Kruskal. Nol sisi dari graf sudut diurut menaik berdasarkan bobotnya. Dari bobot kecil ke bobot besar. Langkah satu T masih kosong. Langkah 2 pilih sisi dalam kurung U, V dengan bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit di T. Tambahkan dalam kurung U, V ke dalam T. Langkah 3 ulangi langkah 2 sebanyak N minus 1. Untuk materinya ini saja. Kita langsung lanjut ke soal. Nah ini ada soalnya. Ya ini soal definisi. Nomor satu, algoritma untuk mencari pohon merentang minimum adalah algoritma C, prim, dan Kruskal. Kedua algoritma ini digunakan untuk mencari pohon merentang minimum pada graf yang berbobot dan terhubung. Lalu aplikasi pohon merentang minimum dapat digunakan kecuali untuk pembuatan jadwal ujian akhir. Lalu B, graf terhubung paragraf merupakan definisi dari pohon merentang. Nah ini tuh seperti yang tadi ya untuk kita memotong jalur-jalur yang yang panjang. Kita cuma butuh satu saja. Ini juga sama. Kita lanjut ke materi selanjutnya atau yang terakhir. Ini ada Huffman dan penelusuran pohon. Nah, ini terapan dari pohon biner. Rancangan bit untuk string A, B, A, C, C, D, A. Dapat dilihat di sini ya. Itu ini ada simbol ASCII-nya. Maksudnya simbol, lalu ini ada kode ASCII-nya. Ini ada terapan pohon biner. Nah, ini terapan pohon biner. Yang pertama pohon pencarian. Itu yang pertama dari T kurang dari kunci R. Nah, roda T lebih dari kunci R. Ini ada terapan pohon biner, atau ada penelusuran pohon biner. Nah, untuk penelusuran ini kita lebih baik langsung ke soal saja. Nah, untuk yang soal ini kita lanjut untuk mulai membahasnya. Ini soal yang terakhir. Berapa bit yang dibutuhkan untuk merepresentasikan A, B, A, C, C, D, A dengan kode Huffman? Jadi kita pilih di sini A itu munculnya 3 kali, B 1 kali, C 2 kali, D 1 kali. Lalu kita B campur 1, D campur 1, campur 2. Ini 2 ini ya. Lalu kita membuat pohonnya. Selanjutnya lalu kita menghitung jumlah bitnya. Karena A ini paling banyak muncul, kan ini kita tulis 1 bit saja. 0. Lalu B110 A0, C10, C10, D11 A0. Lalu menambahkan panjang kode. Nih, menentukan kode A0, C10, B110, D11. Untuk jawabannya itu ada 13 bit. Tinggal dijumlahkan saja untuk yang ini.
Untuk yang nomor dua, bit yang paling sedikit untuk merepresentasikan A, B, A, C, C, D, A dengan kode Huffman adalah karena A ini paling banyak muncul, jadi satu bit. Jadi yang paling sedikit itu A. Lalu ini level in order, left, root, right. Jadi yang pertama ke A, ke plus, ke B, lalu ke garing, ke C, lalu D, bintang, ke E, bintang F. Itu. Ini transversal, left, root, right, lalu ada post order, left, right, root, lalu ada pre-order, root, left, right. Tuh. Nah, ini juga sama ya. Ini pengaplikasian pada yang ini tadi. Nah, jadi mungkin untuk review materi dari awal sampai akhir itu saja yang dapat saya jelaskan dan saya mengerti. Sekian dan terima kasih pada Bapak Khairul Latif yang telah mengajari dan membina saya selama 1 semester di mata kuliah Matematika Diskrit. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.